Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Raja Kubaba. Menurut daftar Raja Sumeria, Kubaba adalah satu-satunya penguasa perempuan yang telah memerintah selama 100 tahun pada masa awal dinasti ketiga Kis pada tahun 2500-2330 sebelum Masehi, sebuah negara kota kuno Sumeria, Mesopotamia. Kubaba atau Kubao, begitu dia dipanggil dalam bahasa Sumeria, adalah satu-satunya penguasa perempuan menurut daftar Raja Sumeria dan dia memerintah setelah banjir besar, menyusul kekalahan Sharumiter dari Mari. Beberapa sejarawan mengaitkannya dengan dinasti keempat dinasti Kis. Pemerintahannya yang panjang selama 100 tahun, menurut asumsi para sejarawan, mungkin akan menemui kesulitan. Namun dia tetap menjadi ratu yang kuat sepanjang pemerintahannya di peradaban Irak kuno. Peradaban Sumeria dan politik kekuasaannya mengikuti serangkaian peralihan kekuasaan raja dari satu kota ke kota lain. Berdasarkan peradaban Sumeria, jika suatu kota menjadi kuat dan mengalahkan kota raja, maka pemenangnya mendapatkan jabatan raja. Peradaban Sumeria memiliki kota-kota dengan nama seperti Eridu, Bet-Tibira, Larsa, Sipar, Surupak, Uruk, Kis, Ur, Nippur, Lagash, Girsu, Umma, Adab, Mari, Akshak I, Akkad I, dan Isin. Kota-kota ini saling berperang satu sama lain, dan siapapun yang muncul dari kekuatan akan mengklaim kekuasaan atas semua kota. Meskipun demikian, setiap kota memiliki rajanya sendiri di bawah raja tertinggi semua kota. Sungguh menakjubkan melihat seorang wanita memerintah di zaman kuno dan selama 100 tahun penuh, dengan kekuasaan, kebijaksanaan, dan kemuliaan. Orang-orang menyukainya dan kemudian, dia dikenal sebagai Dewi Kekuatan dan Kecantikan. Orang-orang dari seluruh dinasti mengagumi dan menyayanginya. Namun kenyataannya, dia bukanlah seorang ratu sejak lahir. Sangat sedikit yang diketahui tentang asal-usulnya dan bagaimana dia menjadi ratu dan penguasa yang begitu berkuasa. Namun menurut catatan kuno, dia adalah seorang istri pembuat bir. Dia memegang posisi ratu sebagai hak kesulungannya, seperti yang sering diketahui dalam sejarah. Tapi dia adalah seorang penjaga bar dan menyajikan bir atau sejenis bir, minuman kuno di kedai minumannya. Kini muncul pertanyaan apakah seorang pelari kedai bisa menjadi raja. Namun menurut Julia Asante, menjaga kedai adalah pekerjaan umum dan terhormat bagi perempuan hingga masa-masa selanjutnya di Mesopotamia. Dalam peradaban Sumeria kuno hingga periode Mesopotamia kemudian, perempuan memegang posisi penjaga kedai dan ini dianggap sebagai profesi terhormat bagi perempuan. Namun, ada proposisi lain apakah dia adalah pemilik bar atau dia bekerja di sana sebagai server. Ini masih belum diketahui. Karena mereka sering menganggap pelayan bar dalam sejarah sedikit lebih baik dari pelacur, bahkan saat ini beberapa orang menganggap mereka dekat dengan pelacur. Sejarawan lain, Gerald Starr, berpendapat bahwa dia adalah penjaga kedai minuman, tetapi orang tuanya mungkin memiliki sebuah bar. Menurutnya, dia bukan orang biasa, dan dia berasal dari status tinggi sejak dini. Adalah propaganda musuh-musuhnya untuk menyamakannya dengan penjaga kedai untuk mencoreng reputasi dan warisannya. Menurut Starr, di Mesopotamia kuno, perempuan tidak bisa menunjukkan kehebatan politik dan hanya berada di belakang. Mungkin seorang raja telah menikahi Kubaba dan setelah itu, dia menjadi ratu, namun sejarah tidak mendukung klaim ini. Ada salah satu sumber yang mengutip suatu peristiwa yang mungkin menjadi alasan Kubaba menjadi ratu. Seperti yang tersirat dalam teks, dan menurut Clark, Kubaba melakukan perbuatan baik dan menjadi Lugalkus, seperti kebiasaan untuk menghargai perbuatan saleh dalam peradaban Sumeria. Tampaknya Raja Pusurnirah, Raja Akshak, dianugerahi gelar raja karena sifatnya yang saleh dan murah hati. Ada teori lain yang menyatakan bahwa Kubaba adalah perampas kekuasaan dan dia telah melewati batas dengan berperan sebagai laki-laki. Tidak terkecuali seorang perempuan yang memikul tanggung jawab yang umumnya dilimpahkan kepada laki-laki. Tidak peduli bagaimana dia menjadi ratu, tapi jelas dia menjadikan kis kerajaan yang kuat. Kubaba meninggalkan warisan yang tak terlupakan, dan dia dikenang sepanjang masa karena kebajikannya. Selama bertahun-tahun, kuil dibangun untuk menghormatinya di seluruh Mesopotamia dan dia dipuja sebagai Dewi di Hurrian. Dia juga dipuji sebagai Dewi Perlindungan di kota Karkemis di Hulu Efrat.
Dia juga kemudian dikenal sebagai Ibu Cibele di kerajaan Anatolia selanjutnya. Setelah kematiannya, yang tidak diketahui bagaimana dia meninggal dan di mana makamnya, putranya Pusursuan menggantikannya sebagai raja kerajaan Kish. Setelah putranya, cucunya Urzababa menjadi raja dinasti Kish. Dia dan penerusnya dikenal karena kebajikan dan pemerintahan mereka yang makmur atas kerajaan Sumeria. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.